Selamat datang di Kuda Hitam TV, channel inspirasi bagi para calon pemenang masa depan. Ya, selamat datang di Kuda Hitam TV. Nah, di video kali ini nih, seperti yang kita janjikan bahwa di video sebelumnya kita udah bicara tentang dampak pandemi, dan kita sekarang akan bicara tentang teori konspirasi dan the new normalnya. Oke, kita langsung aja ya, masih bersama 8 CEO milenial termasuk saya di sini gitu. Gimana sih pendapat kita ini tentang the new normal ini nih gitu. Jadi, oke, kita langsung aja. Topik kedua. Teori konspirasi lagi ramai dibicarakan. Orang ada yang bicara teori konspirasinya begini, ada yang bicara teori konspirasinya begitu, ada yang gini. Sebagian ada yang bisa kita katakan benar, tapi sebagian juga mungkin ada yang nggak sesuai fakta atau ngaco atau ini. Tapi bukan itu yang penting sebenarnya, karena di sini teori konspirasi meskipun lagi ramai dibicarakan, kita nggak akan bicara soal benar atau salah, atau setuju atau tidaknya kita. Tapi justru yang menjadi tantangan bersama itu kan adalah the new normalnya. Jadi gimana nih kita, perusahaan-perusahaan ini dan CEO-CEO ini, gimana kita menyikapi the new normal yang akan merubah sebagian behavior masyarakat ini? The new normal apa yang Anda prediksi akan terjadi pada market sektor bisnis Anda? Saya ke Mas Hilmi dulu dari CEO idonitas.com. Silakan Mas Hilmi. Ya, mengenai the new normal atau kebiasaan baru, memang pada dasarnya di perusahaan kami itu tidak berbeda jauh dengan kebiasaan baru di masyarakat secara umum. Mengenai di normal ini ya. Seperti kayak contohnya menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Gitu. Kami benar-benar menekankan kekaryaan kami untuk tetap berusaha enjoy dengan kebiasaan baru ini. Termasuk masalah bekerja di rumah. Karena menurut kami kebiasaan baru ini dilakukan bukan saat pandemi ini saja. Betul. Tapi seterusnya. Itu. Sehingga otomatis pada perusahaan kami tidak perlu lagi adanya gedung kantor, ruang rapat, gedung percetakan, semua udah tidak ada lagi. Setuju. Jadi semuanya menggunakan via online. Karena ini merupakan perjalanan satu arah menuju ke normal baru. Dan buat siapa saja yang mampu dengan segera menerapkan kebiasaan normal baru ini akan survive. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi adanya PSBB dan lockdown menurut saya. ketika semuanya itu sudah beralih ke kebiasaan baru kan, sebenarnya gitu. Ya, kita harus beradaptasi ya. Ya, itu. Betul. Tapi tetap harus ada sanksi yang tegas biar masyarakat juga lebih disiplin. Seperti menggunakan masker dan lain-lain. Iya, benar. Dan perusahaan kami sudah menerapkan salah satunya bekerja di rumah. Namun kendalanya memang sebagian karyawan kami, nah ini masalahnya the new normal. Karyawan kami ini masih membedakan mana urusan pribadi, mana urusan kerja. Jadi ketika mereka bekerja via online, mereka lebih banyak membuka website untuk kepentingan pribadinya, bukan Dan juga kebetulan itu juga sama dengan hasil penelitian pada perusahaan cyber security namanya. Jadi hampir sepertiga atau 31% karyawan mengatakan mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja daripada sebelumnya. Namun 46%-nya mereka mengatakan menghabiskan waktu lebih banyak untuk kegiatan pribadi. Itu permasalahannya dari normal. Kurang lebih seperti itu. Jadi menggunakan internet itu lebih banyak untuk kepentingan pribadi ya, buka Facebook. Ya, hampir setengahnya. Betul. Setuju sih. Jadi orang itu belum bisa membedakan ketika di internet itu ya kita bisa melakukan pekerjaan untuk meningkatkan perkembangan di perusahaan. Itu yang belum terbiasa ya. Jadi internet itu ketika berinternet lebih terbiasa. Oh, saya buat WhatsApp-an sama saudara, saya dengan ini saya sendiri, dengan pribadi saya sendiri, buka Facebook untuk urusan pribadi, lebih ke situ ya. Iya, betul. Padahal mereka bisa jadi faktor kalinya perusahaan itu ya sebagai salah satu corong juga gitu ya untuk benar setuju sih gitu. Ada lagi Mas Hilmi kira-kira yang mau disampaikan? Itu saja. Siap. Terima kasih Mas Hilmi. Dari Amani dulu nih, saya pengen tahu seperti apa kira-kira. Menarik nih Mas Farlo, menarik. Realita baru yang akan terjadi yaitu
yang bersinggungan banget dengan bisnisnya Amani Tekno, terutama di smart home ya. Oke. Itu masyarakat itu lebih selektif. Lebih selektif dalam artian mereka memilih siapa yang datang ke rumah, siapa yang ada di depan rumah. Seperti itu contohnya. Setuju. Bagaimana mereka tahu? Mereka membukakan pintu atau memberikan akses atau tidak. Misalnya ada rumah, ada 2 pintu, pertama pintu gerbang, kedua pintu rumah. Oke. Nah, pintu gerbang itu kita bisa kontrol juga untuk bukanya via smartphone di genggaman kita, via wireless. Seperti itu, ya, wireless dari dalam rumah. Bagaimana kita bisa melihat yang ada di rumah itu bisa dari smartphone. Status, kita bisa tahu statusnya. Lampu mana yang nyala di luar negeri sekalipun, kita bisa tahu statusnya. Pertama kita bisa lihat di ruang tamu ada siapa. Kemudian lampunya nyala atau tidak. Seperti itu. Jadi mengontrol rumah dari smartphone itu yang kira-kira akan berubah ya. Kalau kita kan sekarang masih banyak yang manual nih, yang kunci pintu ya manual. Semua manual gitu. Mas Marlo nih, kita ketika Lebaran ya, Lebaran kita tinggal seminggu misalnya. Nah, walaupun sekarang pemerintah melarang kita untuk mudik ya, tapi misalnya rumah mau kita tinggal dalam waktu 1 minggu. Oke. Teknologi lama biasanya memerlukan timer. Timer analog. Ya, jadi lampu itu timer itu kita setting, kemudian jam sekian dia nyala, jam sekian dia akan mati. Jadi kita bisa setting ketika matahari terbenam, dia akan matahari terbenam dia akan nyala. Matahari terbit dia akan mati. Jadi kita tidak perlu pasang itu, sudah perlu pasang timernya sudah ada di program. Oke. Ini lucunya nih, jangan-jangan the new normal yang itu tuh terjadi gara-gara video kita ini nih, jangan-jangan karena Mas Heru nyampein gini loh fiturnya, benefitnya, terus orang jadi mikir wah seru juga kalau rumah gue begitu ya gitu, akhirnya pada pasang. Bisa jadi gara-gara kemarin ada customer gitu, Pak, bisa pasang timer Pak. Saya tanya keperluannya untuk apa Pak? Gitu. Ya udah Bapak pasang ini aja. Kita pakai aplikasi. Bisa Pak. Iya. Atau saya demokan ke Bapak. Saya punya alat demonya. Kita kunjungi, kita demokan, mereka setuju. Gitu. Jadi tidak jadi pasang timer, akhirnya pasang jauh dari kata smartphone, tapi dia sudah mau menuju ke smartphone. Betul. Kan berjalan teknologi. Iya nih, bisa jadi the new normalnya nih gara-gara Amani Tekno nih, gara-gara Mas Heru jadi the new normal nih ke depan. Iya. Semoga bermanfaat aja gitu. Iya. Oke, terima kasih Mas Heru. Saya mau ke Mas Danu dari GT Corp. Silakan Mas Danu. Sebelum pandemi corona ini dimulai, saya sudah merasakan ada the new normal ya, artinya banyak yang tadinya kayak transaksi masih dengan uang tunai, sekarang sudah banyak yang cashless dengan cardless gitu ya. Oke. Jadi kalau bicara the new normal, menariknya kan gini Mas Danu, kita tadi udah dengar dari Amani Tekno, dari CEO Amani Tekno yang bergerak di bidang smart home, itu ada timbul kesadaran masyarakat itu lebih tinggi soal keamanan. Nah, kalau Mas Danu di sini kan lebih ke kendaraan ya, men-tracking atau memonitoring kendaraan ya. Jadi baik kendaraan apapun itu, baik truk, baik mobil. Nah, the new normal ke depannya apakah dari sisi customer atau dari sisi corporate itu justru akan lebih saya butuh ini karena ini sekarang zamannya mungkin kriminalitasnya makin tinggi, terus yang berikutnya juga semua serba gadget, rumah bisa diatur dari gadget. Nah, maka kesadaran akan kendaraan juga bisa diatur dari gadget itu lebih tinggi. Mungkin nggak ini akan setelah ini justru akan semakin besar permintaan dari masyarakat gitu Mas Danu?
Mungkin banget, seperti yang tadi CEO dari Amani Tekno juga bilang, kan mereka memang bergerak di bidang apa namanya tekno smart gitu home, ya, smart home gitu. Nah itu menurut saya salah satu, saya bisa bilang partner untuk saya berkoalisi dengan mereka. Terutama di ini ya Mas Dani ya, di kalangan customer yang berumur milenial ya, karena pasti. Ya, kalau kita bicara generasi sebelumnya, mungkin mereka sudah merasa aman dengan ya namanya mobil itu ya paling pengaman. Kunci-kunci analog, tambahan ke analog gitu ya. Kunci setir gitu. Tapi di era-era di generasi milenial ini kan kita gimana caranya keamanan itu ada di genggaman kita. Betul, itu ya, Mas betul. Danu ya. Itu the new normalnya ya Mas Danu ya. Ya, dan syukurnya gitu. Alat yang kita jual ini sudah mengarah ke sana gitu. Jadi pengamanan yang hanya bisa pengamanan yang bisa kita lakukan hanya dengan satu device di genggaman aja. Kayak gitu. Sip. Memang ini sebenarnya adalah sebuah bisnis yang bidangnya itu memang sudah bisa survive dalam waktu 1 dekade ke depan, kira-kira begitu ya Mas Danu ya? Kira-kira kayak gitu Mas Carlo. Oke, baik. Terima kasih Mas Danu dari GT Corp. Sama-sama. Menurut Pak Andi nih, the new normal apa yang Pak Andi prediksi akan terjadi di sektor bisnis Inixindo-nya sendiri? Dari sisi customer mungkin, kalau tadi kan dari sisi internal, dari sisi Inixindo, mungkin dari sisi customer, selain diedukasi terus apa tuh the new normalnya mereka akan training tadi itu Pak? Ya, new normalnya adalah kalau berinteraksi ke bisnis Inixindo, berarti mereka sekarang sudah punya pilihan, training offline sama training online. Ya, itu udah jadi sebuah pilihan. Yang kedua, yang saya anggap akan new normal lagi adalah karena tentu sebetulnya kalau kita bilang online ini kalau dihitung dari sisi offline, seberapa persen sih interaksinya bisa mencapai yang offline. Bagaimanapun juga, efektivitas offline lebih tinggi daripada online. Itu udah nggak bisa dibohongi, Mas. Benar. Artinya, kita hanya berusaha mendekati di level 80 atau 90%. Nggak mungkin 100%. Iya. Gitu. Itu udah pasti. Maka new normal yang akan saya persiapkan dalam konteks bisnis besok adalah gini. Saya yakin seperti prediksi banyak orang yang akan pasti booming pertama kali adalah wisata. Betul nggak? Tahun depan loh, minimal tahun depan atau akhir tahun, itu pasti akan ada. Kita bosen lah di rumah, pasti semua pada akan wisata. Pasti kayaknya udah, wah mau jalan-jalan, mau apa segala macam. Nah, satu, yang pertama bagi customer Inixindo adalah bisa merasakan yang namanya online training, ya. Itu juga bagi kami new normal. Kami memiliki studio dan kelas yang biasanya ngajar ada orangnya, sekarang nggak ada orangnya. Itu bagi kami new normal. Biasanya kita berinteraksi langsung, jadi tidak langsung, itu juga new normal buat customer kami. Tapi yang kedua, kami sudah akan menyiapkan untuk offline new normal. Nah, ini yang penting nih. Offline new normal. Offline new normal, offline new normal. Saya yakin tetap offline itu tetap akan jalan ya, tetap akan jalan. Saya belum bisa mempunyai prediksi seberapa perimbangan antara offline dan online tadi memberikan revenue ke perusahaan. Tapi saya yakin offline akan tetap jalan. Tetapi dengan new normal. Jadi saya sudah menyiapkan sekitar bulan Agustus ya, dengan sisi optimis ya Mas ya, Agustus ya. Moga-moga sih selesai kan. Selesai sih nggak mungkin kan COVID-nya. Kata Pak Jokowi kan kita harus berdamai. Harus berdamai akhirnya. Berdamai itu seperti kita ada sakit flu kan nggak bisa hilang. Kapanpun kita bisa flu gitu kan. Dan sebagainya. Tapi kita harus tetap jalan. Artinya ada offline new normal yang saya akan bangun nanti adalah edutainment dalam jangka pendek ya. Edutainment. Jadi training sambil jalan-jalan dan entertainment. Yes. Tetapi tetap mengendalikan protokol kesehatan. Tetap kita jangan di situ. Jadi mungkin kelas kami itu kan ada yang paling maksimal 15 kelas satu orang. Jadi kami setengahnya, jadi 7 supaya ada jaga jarak dan sebagainya. Kemudian fasilitas tentang tester, kemudian kesehatan, semua protokol kesehatan akan kami jalankan. Itu sebagai bentuk new normal untuk offline. Tetapi untuk mendongkrak bisnis, tentu ada strategi, misalkan karena kebetulan kami di Jogja, Mas,
Kota wisata kan Jogja. Ya, kota wisata, benar. Kota wisata dan kota pendidikan kebetulan. Jadi pas banget edutainment tadi itu. Ya, mungkin kita new normalnya adalah mengembangkan package untuk edutainment. Jadi nggak cuma training only. Itu bagi saya new normal, tapi yang paling kunci sebetulnya new normalnya adalah protokol kesehatan saat orang datang ke kantor kami. Oke. Jadi mungkin Mas Farlo kalau main ke kantor kami sekarang lagi renovasi nih kita. Waduh. Besok tampilan kita udah beda banget. Terakhir saya ke sana itu lagi ada yang baru. Saya udah 2 kali ke sana. Yang pertama, yang kedua ada yang baru. Ternyata sekarang direnovasi lagi ya, Pak. Depannya berubah total. Oke. Total. Nah, gitu kira-kira, Mas. Saya mau ke Mas Jaka yang dari sektor pariwisata nih, Pak. Betul. The new normal apa yang kira-kira Anda prediksi? Mungkin sudah terjadi atau mungkin belum terjadi, tapi bisa Anda prediksi. Apa yang the new normal apa yang menurut Anda bisa Anda prediksi akan terjadi pada market sektor bisnis Anda? Silakan, Mas Jaka. Pada umumnya kan the new normal itu lebih banyak kaitannya dengan WFH ya, atau work from home, terus benar-benar yang pemanfaatan Internet of Things dalam bekerja dan berbisnis kan. Tapi kan berbicara pariwisata, kita adalah real experience yang nggak bisa disalurkan lewat internet, benar kan? Iya, sektor real itu. Iya, betul. Jadi the new normal kita itu mungkin nggak terlalu banyak ya. Mungkin di staff-staff yang di kantor itu bisa. Tapi saat kita berbicara pariwisata itu adalah experience ke suatu tempat gitu loh. Nggak bisa di Internet of Things kan kalau ini. Betul, benar, setuju. Sebenarnya IoT yang sudah ada sebelum corona yang dijalankan oleh salah satu aplikasi biru di Indonesia itu bisa merubah pola orang-orang untuk menjalankan bisnis pariwisata, terutama di masalah penyedia akomodasi dan transportasi. Kenapa? Karena akomodasi, orang punya kamar satu, didesain dengan bagus, ada kamar mandi dalam, dia udah bisa jualan itu di seperti Airbnb misalkan, itu yang paling terkenal kan. Ada lagi pemain baru kan Oyo. Iya. Mereka bahkan sampai masuk ke gang-gang yang istilahnya mereka mau ada di mana-mana gitu loh. Kita nggak peduli kamu mau 1 kamar, 2 kamar, tapi kalau standar lu mengikuti standar kita, ya kita akan nge-brand kamu sebagai salah satu Oyo di situ kayak gitu, Mas Farlo. Terus untuk transportasi ya kita udah tahu pergeseran dari taksi konvensional ke taksi online kan, betul ya. Dan itu ditangkap oleh Grab. Ada jualan sewa mobil kan ya, mau 6 jam, mau 10 jam, mau 12 jam, itu kita sudah punya paket harga beserta driver dan bensin kan. Wow. Jadi itu sekarang sudah tersedia di dalam platform GrabCar itu sendiri. Artinya secara teknologi ya semua orang yang punya mobil dan mau bergabung dengan Grab sebagai Grab driver itu bisa menyewakan jadinya ya. Jadi gini, kecenderungan orang yang sewa mobil dengan sistem jam itu biasanya dia cuma lagi nginep di Jakarta nih, terus dia butuh jalan-jalan dalam kota gitu kan. Nah biasanya mereka seperti itu, atau mau ke Tangerang misalkan ya, seperti itu. Cuman keunggulan kita sebagai agent travel, biasanya kita kan bisa jualan paket di mana dalam paket itu melintasi beberapa kota. Ini yang belum tersentuh oleh platform Grab ataupun GoCar. Nah, kita punya keunggulan di sana. Kaitannya dengan IoT apa? Nah, sekarang kan bikin web itu ya banyak yang bisa bikinkan. Ya kan? Nah, salah satu cara jualan paling efektif itu ya lewat website. Untuk travel agent yang seperti saya, ataupun travel agent yang baru mulai atau perorangan kayak gitu, Mas Farlo. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya untuk bisa mulai open dan menjalankan bisnis pariwisata. Cuman pengalaman pasti membedakan ya, Mas Farlo ya, kayak gitu. Iya, Jadi lu punya kamar bisa sewain ke Airbnb atau Oyo, lu punya mobil bisa join platform Grab ya kan, yang ada kaitannya dengan pariwisata juga dengan sistem sewa per jam. Yang terakhir ya kamu mau jualan paket wisata sendiri pun bisa, asalkan kamu bisa punya modal website gitu loh, yang adalah Internet of Things juga sebenarnya kayak gitu. Jadi prediksi Mas Jaka, bukan prediksi mungkin ya, tapi kedepannya itu orang semakin banyak yang menyewakan kamarnya sendiri, yang menyewakan kendaraannya sendiri, seperti itu ya, new normalnya seperti itu ya. Betul. Karena cara kita menyewakannya juga mudah ya pakai platform tadi itu ya. Betul. Jadi
bisa jadi salah satu kesempatan untuk mencari penghasilan juga mungkin buat masyarakat. Betul. Gitu ya. Betul, apalagi kan kita udah pemerintah mencanangkan program 10 Bali baru kan. Jadi ada 10 daerah, salah satunya Danau Toba dan Labuan Bajo yang akan didesain supaya bisa sebesar Bali untuk urusan pariwisatanya gitu kan. Otomatis ini peluang sangat besar Mas Farlo. Sangat besar sekali terutama untuk masyarakat yang ada di daerah tersebut. Ya, ada lagi yang di Manado ya, yang di Pulau Bunaken juga termasuk di sana. Jadi harus jeli menangkap peluang ini. Caranya gimana ya Kak? Yang saya sebutkan 3 tadi Mas Farlo. Tapi the next new normal setelah corona adalah orang akan sangat skeptis tentang higienisnya kita sebagai penyedia jasa gitu kan. Jadi mereka akan sangat-sangat detail menanyakan, ya mungkin siasatnya kita sediakan hand sanitizer di dalam mobil kita, di dalam bus gitu kan. Terus kalau kita mau handle grup, ya kita bisa sewa jasa desinfektan ya kan. Kita dokumentasikan bahwa kendaraan bisa mendongkrak kepercayaan turis asing terutama kayak gitu. Tapi itu kan bicara higienis dan segala macam itu kan justru akan membuka peluang baru, yaitu jasa penyemprotan disinfektan gitu. Artinya Anda bisa Mas Jaka bisa nge-branding bahwa tempat wisata kita atau bis kita atau jeep ini kita ini setiap hari udah steril ya gitu. Jadi memberikan informasi itu dan mungkin membuktikan ya via video yang Oke, terima kasih Mas Jaka. Semoga bangkit lagi sektor pariwisata. Amin. Saya penasaran juga nih sama Pak Rudi dari Baraji Coffee, dari kopi tanah air kita. Pak Rudi, apa yang prediksi Pak Rudi tentang the new normal ini, Pak? Silakan Pak Rudi. Parlo, saya sangat tergelitik dengan kata-kata konspirasi. Tapi bagi saya ini adalah rencana Tuhan. Ya. Jadi justru saya ingin membalikkan, ini momentum kita Indonesia untuk melakukan konspirasi kopi. Mari kita kopikan seluruh dunia ini. Jadi kebetulan kami punya tagline Indonesia Surga Kopi Dunia 2025. Keren. Jadi sekarang inilah 2020 ini sebagai awal selama 5 tahun untuk kita wujudkan. Perlu diketahui juga, jadi saya ingin memberikan sesuatu konsep new platform yang namanya the new normal kopi tanah air kita. Jadi dalam arti kata di sini saya bicara kopi tanah air kita adalah kopi Indonesia. Ya, jadi karena kopi tanah air kita itu, saya kata kita itu adalah kita semua. Kita semua, ya. Nah, jadi fokus kami adalah coffee tourism berbasis industri kreatif. Ya, artinya apa? Perlu diketahui, Indonesia itu punya 9.000 desa penghasil kopi. 9.000 desa. Seluruh dunia ini 9.000 tersebar dari Gayo sampai Wamena. Ya, ada sekitar kalau boleh istilahnya dilihat bahwa kita punya paling banyak jenisnya, posisinya dari ketinggian 25 meter di atas permukaan laut sampai 3.000 pun punya. Jadi negeri ini adalah surga kopi. Jadi saya justru ingin melakukan sesuatu konsep baru, new way, ya kan, the new normal, konspirasi kopi Indonesia. Konspirasi kopi, keren banget itu. Ya, jadi mari kita ajak young generation kita sekarang ini yang mungkin habis kena PHK, kena apa semua, karena kita butuh sekali kurang lebih 5 juta untuk 5 juta pelaku bisnis untuk mendunia. Untuk mendunia. Jadi bisnis jangan lagi tergantung kepada hanya di negeri ini. Ya, perlu tahu juga Parlo bahwa negeri ini 90% minumnya kopi saset. Bukan kopi brewing, bukan apa. Tetapi kenapa tuh, Pak? Karena kita budaya. Budaya kopi itu kan baru, jujur aja, kita harus terima kasih dengan Starbucks. Kita harus terima kasih dengan Coffee Bean semua karena mereka membuat budaya ngopi
Iya, benar juga. Ya, dan tetapi jangan cuma nongkrong. Iya. Mari gunakan kesempatan ini di new normal ini menjadi new business gitu loh. Iya, artinya benar. apa? Setuju. Kita mulai menata bahwa kopi itu paling asik itu dijual harus punya storytelling. Iya. Harus tahu tuh desanya dari desa mana, ketinggian berapa, di tanamannya di sebelahnya ada apa, prosesnya petik merah sampai jadi green bean itu seperti apa. Itu 9.000 desa, 9.000 cerita. Bisa bayangin kan? Nah, jadi kerjanya aja kalau boleh dijadikan YouTube atau dijadikan webinar. Mungkin itu cerita kopi yang terbesar di seluruh dunia itu hanya di kita. Parlo. Itu dia, Pak. Benar-benar. Kopi di pinggir danau, kopi di pinggir gunung, kopi di pinggir sungai. Aduh, Indonesia itu cantik sekali. Jadi saya ingin ya mudah-mudahan melalui Parlo ini dengan teman-teman, ayo kita lakukan, kita bikin konspirasi kopi. Konspirasi kopi. Yuk kita bikin konspirasi kopi. Mari kita berkonspirasi. Ya, kita bikin dari sekarang, bikinkan konspirasi kopi. Konspirasi kopi, keren. Saya ada cerita sedikit ya. Silakan. Tahun 2017 itu bulan tanggal 23 Oktober saya jumpa dengan Pak Jokowi. Oh, oke. 20 menit saya bicara secara pribadi di acara yang namanya waktu itu acara Rembuk Nasional di PRJ. Saya melayani 3.000 peserta yang minum kopi itu 1.000 orang. Jadi saya dengan tim yang dipilih itu kopi tanah air kita. Bukan brand yang lain. Karena apa? Dia melihat spirit kami. Bahwa kami ini dari from farm to cup. From farm to cup. Keren banget. Ya, kalau bahasa kami sih Dewi Kopi. Desa wisata dan sekolah kopi. Desa wisata itu yang kita ini. Nah, pada waktu itu saya sudah kasih tahu Bapak bahwa tolong Indonesia itu difokuskan dengan yang namanya harus punya general kopi. Kalau tidak, 300 tahun platform yang sudah dibikin dari zaman VOC itu masih eksis sampai sekarang kalau tidak dibikin suatu konsep baru. Iya. Nah, dari situlah alhamdulillah beliau mulai memkampanyekan masalah kopi. Ada 2 yang tadi saya sebut, coffee tourism dan industri kreatif. 2 ini luar biasa, 15 bidang nomenklatur, Mas Parlo. Dan saya bilang sama Pak Jokowi, 2025 ada 1.000 triliun bisnis dari industri kreatif kopi yang harus diambil oleh negara. Ya, sekedar bayangan sekarang nih. Ada 500.000 ton kopi Indonesia yang bisa dibikin jadi kopi minum dalam cup. Itu nilai kurang lebih 40 miliar gelas. Itu bisa menjadi 100 triliun hanya menjual kopi minum. Belum lukisan kopi. Ya, teman kami ada pelukis dibeli oleh konglomerat Rusia 198 juta lukisan basilika dari kopi. Jadi bisnis ini luar biasa sekali. Benar. Ya, jadi mari kita lakukan ini. Nah, alhamdulillahnya sekarang Pak Jokowi bikin 10 Bali baru. 10 Bali baru, ya. Nah, saya sudah kasih info dan saya kasih masukan ke teman-teman lewat ke Wisnu juga, Wisutama, bahwa fokuskan 10 Bali baru ini sebagai sentra kopi kita. Ya. Base camp kita. Jadi nggak usah lagi kita pusing infrastruktur apa segala macam. Ikut. Karena oleh-oleh yang paling gampang adalah kopi. Benar. Ya, itu. Yang kedua lagi, kenapa saya bilang tadi 5 juta orang? 2,5 juta di Indonesia, 2,5 juta kita berangkat seluruh dunia. Mari kita kerjasama dengan negara manapun, konspirasi kopi. Kita buka kopi Indonesia. Ya. Sekedar info aja, kami tahun ini dipercaya oleh pemerintah China untuk buka di 8 kota di China yang akan disupport oleh China sebagai center kopi Indonesia. Serius, Pak? Jadi serius, kopinya, baraciknya, saya nggak mau sebut barista ya, baracik,
berikut semua interiornya itu dari Indonesia. Dan itu akan diisi dengan satu konsep yang tadi disebut kopi tourism. Jadi sebelum orang China itu ke Indonesia, mereka belajar dulu dan ngopi dulu. Dan dia dari kopi tourism center ini, mereka bisa langsung beli konsep idenya. Oke, saya mau beli di Flores 6 hari 5 malam. Nanti tripnya kemana? Tapi ke kebun kopi. Iya. Nah, inilah the new normal bisnis kita. Wow. Jadi saya lihat kita nggak usah lagi terpaku untuk besarkan bisnis, untuk bikin saset, bikin apa, salah. Iya. Mari kita ajak young generation ini mempunyai satu bisnis baru. Ya, kita orang tengah aja, jangan main di industri, jangan terlalu ini. Kita main di tengah, tetapi kita jual konsep kreatif. Iya. Indonesia itu bisa menjadi the biggest negara yang mempunyai bisnis coffee tourism. Amin. Jangan lagi berkompetisi yang sama. Kita bikin sesuatu yang untuk global. Benar. Dan sekarang seluruh dunia sudah siap, Carlo. Benar. Ya, kenapa? Banyak sekali kafe-kafe yang pengen direct langsung ketemu dengan pelaku bisnisnya, tahu kebunnya di mana, proses seperti apa. Karena sustainability itu yang paling penting. Oke? Nanti kita sambung lagi. Terima kasih banyak, Pak. Luar biasa, Pak. Saya mau ke Pak Robi dari Pisces Elektronik. Kira-kira gimana pendapatnya Pak Robi? The new normal apa tuh yang Anda prediksi akan terjadi di sektor bisnis Pak Robi sendiri? Silakan Pak Robi. Oke, makasih Pak. Kalau the new normal, yang pastinya kalau yang jelas adalah kita lihat di terjadinya disruption dari teknologi company ya. Oke. Mungkin saya nggak ngomong kalau corona, saya nggak bisa prediksi akan berapa lama. Benar. Akibatnya karena corona pun akan berapa lama itu akan mempengaruhi the new normalnya akan berubah. Contoh kalau kita coronanya sebentar, orang pada PSBB itu udah biasa pakai masker, dan dia bisa jalankan aktivitasnya bebas lagi, asalkan jaga jarak segala macam. Jadi new normalnya nggak beda jauh. Berbeda kalau kita terlalu ternyata habis Lebaran nih terlalu membludak. Kita harus begini. Kalau sampai lama dan nggak ada vaksin atau obat gimana, kalau itu sampai lama ya kita mungkin new normalnya akan sangat lebih drastis berubahnya. Cuman kalau yang saya lihat corona ini di saat berakhir, yang pasti adalah kita ada tantangan dari segi teknologi. Kita mumpuni apa tidak di teknologi yang sekarang. Contoh kalau kayak digital, pembayaran semua digital segala macam, itu udah pasti akan terjadi. Jadi bagi saya new normalnya ini adalah lama-lama semua transaksi itu adalah cashless. Dan itu efeknya adalah semua transparan, termasuk kemungkinan di government juga transparan kalau saya lihat ya. Lalu juga dari pembelanjaan di marketplace. Jadi yang dulu kita harus bangun brand, sampai brand itu kan shortcut ya. Kalau saya mau beli barang ini, shortcutnya brand gitu lah ya. Iya, benar. Kalau sekarang ini customer ini sudah langsung tahu istilahnya tuh jeroannya perusahaan, karena dia bisa baca review, bisa baca ulasan ya. Nah itu new normal yang hanya terjadi mungkin di sekitar 2 tahun belakangan ini, dan ini akan ombaknya akan terus melaju seperti itu sih menurut saya. Makin besar ya Pak ya. Betul, akan makin besar. Betul. Kalau belanja online dari e-commerce itu sebenarnya juga sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini. Cuman mungkin karena ada pandemi ini sehingga orang yang kedepannya makin waspada keluar. Jadi terus sebaiknya dari rumah mungkin lebih besar gitu ya Pak ya. Ya. Tapi itu ini Pak, maksudnya
terbukti Pak dari Pisces Elektronik sendiri di marketplace itu dari ulasan, pembelian memang akhirnya selama beberapa bulan ini lebih banyak di marketplace gitu Pak? Oh iya, pasti terbukti Pak. Kalau kita di ulasannya itu kita menjaga servis yang bagus, kita secara barang juga, apalagi pembelinya online Pak ya, gores dikit tuh udah langsung nggak terima. Review benar. Ya langsung kasih review jelek segala macam. Nah itu kita benar-benar harus sangat waspada di situ. Kita harus benar-benar barang yang kita sajikan itu sesuai dengan apa yang kita omongin. Benar. Gitu, karena itu akan tertranslate di barangnya itu, dan jejak digitalnya itu sangat susah buat dihilangkan ya Pak ya. Dihilangkan, benar. Kalau saya contoh beli barang, oke, mungkin bintang 5-nya banyak, cuman saya pasti mencet bintang 1, bintang 2. Tapi kalau betul, pengen tahu jeleknya apa sih itu Mas? Iya. Okay. Kalau jeleknya masih karena pengirimannya gara-gara hancur itu itu salah pengiriman. Oke. Gitu. Jadi itu benar-benar the new normalnya anak-anak milenial ya Pak ya. Betul. Langsung dia tahu, sekali klik dia langsung tahu ini merek bagus apa enggak, saya suka ini apa enggak gitu. Jadi bisa dikatakan brand itu nggak ini ya Pak ya, orang itu memang brand besar orang akan melihat dari sisi brandnya, tapi tentu nggak menjamin juga. Jadi brand-brand baru justru kesempatannya juga besar gitu ya Pak ya. Iya, saya juga rasa demikian. Brand baru itu kemungkinannya maju sangat bisa. Cuman tetap bukannya kita menghilangkan segi brandingnya itu sendiri. Betul. Jadi kalau kita bilang kalau kayak gitu reviewnya bagus aja, yang penting brand nggak peduli gitu. Saya rasa nggak juga. Kita harus bikin brand, persepsinya orang itu kita bentuk supaya merek Pisces itu adalah persepsinya demikian gitu. Demikian ya. Ya, Pisces kan pilihan si cerdas ya. Jadi tujuannya saya memang untuk orang-orang yang lebih menghargai mutu, quality yang kita berikan dibandingkan dengan harga. Harga kita tergolong murah, tapi kita lebih mahal sedikit. Tapi dengan harga segitu kita memberikan kualitas yang jauh, bahkan itu lebih jauh sama dengan barang-barang yang lebih mahal lainnya. Gitu Pak. Maka namanya pilihan si cerdas. Persepsi brandnya tuh tetap dijaga, persepsinya ya Pak ya. Pasti. Dan itu jadi semua barang yang saya bikin juga saya nggak mau bikin barang yang asal-asalan juga, karena ada satu yang asal ya nanti merek saya yang akan terpengaruh. Persepsinya itu yang hancur gitu ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Robi dari Pisces Elektronik. Ya, terima kasih nih para CEO di atas sharing-sharing dan diskusinya tentang the new normal ini. Menarik banget. Ada yang bilang begini, ada yang bilang the new normalnya bakalan begitu, ada yang bilang ini bakalan lebih panjang, ini bakalan sekian lama, kita harus beradaptasi, dan ini ada yang bilang ini adalah tiket perjalanan satu arah, jadi udah nggak bisa balik lagi gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Nah, sekarang dari sisi Kuda Hitam sendiri, sebagai digital marketing agency, sebenarnya Kuda Hitam itu menyikapi the new normal ini adalah lebih mengarahkan partner kita untuk membuka semua kanal-kanal digitalnya gitu. Jadi semuanya didigitalkan. Contohnya misalkan, kan dari the new normal ini behavior masyarakat itu kan sebagian akan sebenarnya berubah drastis sih enggak, cuman volumenya lebih banyak. Jadi mungkin kemarin yang beli sembako lewat online itu mungkin dari hanya 1% dari jumlah penduduk Indonesia, mungkin sebentar lagi akan meningkat jadi 10%, meningkat 20%, atau beli belanja-belanja yang lain, pembayaran, terus juga ngurus ini itu apa segala macem, terus online conference seperti ini gitu. Mungkin online conference seperti ini akan lebih ngetren antara pelanggan dengan si brand. Jadi pelanggan dengan si brand untuk meningkatkan kredibilitas dan memberikan kenyamanan yang lebih kepada customer, mungkin akan digunakan ke depannya, akan digunakan terus-menerus ini online conference seperti ini. Jadi di sini Kuda Hitam menyikapinya adalah dengan perubahan behavior masyarakat itu, dengan semakin sering ke arah digital, maka perusahaan klien-klien kami tentunya harus lebih menyikapi
perubahan behavior itu tadi. Jadi perusahaan-perusahaannya harus lebih siap lagi, harus lebih punya strateginya jadi lebih banyak, bukan cuma sekedar strategi sosial media, strategi website, strategi media online. Bukan cuma itu. Lebih banyak lagi, orang semakin nonton YouTube, kita bisa buatkan strategi untuk gimana caranya YouTube-nya itu bisa lebih dikenal oleh customer-customernya, gimana YouTube-nya itu bisa lebih berbicara, lebih berkomunikasi dengan customer-customernya. Jadi di sini Kuda Hitam menyikapinya adalah dengan memperluas service Kuda Hitam itu sendiri, tidak terpatok-patok pada hanya sekedar sosial media, website, tidak. Karena di sini persaingannya akan semakin tinggi dengan perubahan behavior tadi. Persaingannya akan semakin tinggi, maka kita harus menemukan celah-celah baru, strategi-strategi baru, gimana caranya supaya brand-brand klien kita ini bisa didengar, bisa dilihat, dan bisa, yang paling penting, dibeli oleh calon konsumennya. Itu kira-kira kalau dari Kuda Hitam. Oke, terima kasih, dan jangan lupa, setelah video ini masih ada video berikutnya, ada video ketiga kita bersama 8 CEO milenial ini, dan kita masih akan diskusi lagi. Di video ketiga nanti kita akan bicara tentang human resource. Human resource apa yang dalam 1 dekade ke depan itu akan tergantikan oleh teknologi. Gimana nih menurut pendapat para CEO milenial ini nih? Nah, itu yang akan kita bahas di video ketiga. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Kuda Hitam TV ini, dan jangan lupa nonton di video berikutnya nanti. Oke, terima kasih.